baptisan Roh Kudus. Ya, jangan takut karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Allah kita satu, tapi Dia Tritunggal, 3, 1. Jadi sama seperti nanti kita akan bahas soal ketritunggalan ke depan. Three-in-one, artinya seperti saya di rumah dipanggil papa, tapi ketemu bapak ibu dipanggil bapak. Bahkan saya ketemu dengan ponakan saya dipanggil om. Kalau saya ketemu dengan teman dipanggil bro. Kalau saya ketemu dengan jemaat dipanggil pendeta. Tapi again, tetap satu. Cuman mungkin fungsinya yang berbeda. Pribadinya satu. Nah, kita punya Tuhan, pribadi satu, tapi fungsinya yang berbeda, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus adalah Tuhan yang kita tidak usah takuti. Kita perlu embrace. Karena Dia adalah Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Ya, jadi kita akan bahas tentang makna baptisan Roh Kudus. Kita lihat kenapa sih kita perlu belajar tentang baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu, karena baptisan Roh Kudus adalah pesan Tuhan Yesus yang terakhir. Wah, biasanya pesan terakhir itu penting. Jadi kalau saya teringat waktu saya ke Australia, meninggalkan Indonesia, itu saya kumpul dengan teman-teman dan kemudian memberikan pesan-pesan yang sangat penting. Pesan-pesan yang berkualitas untuk jadi anak yang lebih baik, untuk jadi anak yang rajin, untuk tetap ikut komsel, untuk tetap ikut ibadah. Pesan-pesannya banyak sekali dan sangat penting, berkualitas. Nah, Yesus memberikan pesan terakhir. Biasa pesan terakhir penting dan berkualitas, dan kemudian setelah Dia menyampaikan pesan terakhir ini, Dia terangkat ke surga, Dia meninggalkan murid-muridnya. Mari kita lihat ayatnya di dalam Lukas pasal 24, saya udah catat, ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yaitu Yesus sendiri akan mengirim kepadamu, yaitu kepada murid-murid, apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Menarik luar biasa, setelah Yesus bangkit dari kubur, 3 hari Dia mati, Yesus tuh enggak langsung pergi ke surga. Tapi Dia tinggal di bumi selama 40 hari. Untuk apa? Menyatakan dirinya bahwa Dia telah bangkit. Yang kedua, mengajar selama 40 hari tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Dia menyampaikan pesan yang penting sebelum Dia tinggalkan murid-muridnya. Nah, baru Dia terangkat ke surga. Pesan terakhir Tuhan Yesus yaitu 2 sebelum Dia naik ke surga. Yang pertama, pergi dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Wah, kenapa? Karena waktu Yesus terangkat ke surga, bukan Yesus meninggalkan kita. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memindahkan tongkat estafetnya dari Dia kepada kita untuk meneruskan Injil di bumi. Wah, keren sekali. Sekali lagi, tujuan Yesus terangkat ke surga bukan karena Yesus benci sama kita. Ya. Kenapa sih Yesus sudah diberikan sama kita, namun Bapak di surga ambil kembali? Bukankah Bapak kita adalah Bapak yang baik? Kalau udah beri nggak mungkin ambil kembali, kayak anak kecil aja udah kasih sesuatu sama temennya dia bisa ambil kembali. No. Tujuan Yesus terangkat ke surga yaitu Dia mau mengalihkan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada orang percaya untuk meneruskan Injil di bumi, untuk terus mengembangkan kerajaannya di bumi, agar setiap orang diselamatkan di bumi. Namun yang menarik, Yesus memberi pesan
dengan tegas dan jelas. Sebelum kamu pergi, sebelum kamu melayani, sebelum kamu melakukan banyak hal, kamu perlu diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi, yaitu tunggu sampai Roh Kudus memenuhimu, baru kamu boleh melayani. Baru kamu meninggalkan Yerusalem. Boleh kamu jadi berkat. Berarti sebelum kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus, sebelum kamu dibaptis dengan Roh Kudus, sebelum kami diurapi dengan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus memenuhimu, tolong jangan kemana-mana dulu. Sampai dia memperlengkapinya, baru kamu pergi. Wah, istilahnya begini ya. Sebelum kamu pergi ke luar negeri, waktu sekolah di luar negeri, ayah dan ibu telah mempersiapkan dulu uangnya, baju-bajunya. Karena di luar negeri bukan cuma punya 2 musim, beda sama Indonesia 2 musim. Biasanya di luar negeri itu 4 musim. Jadi biasanya orang tua mempersiapkan dulu. Nah, sebelum orang tua mempersiapkan uang, bahkan juga untuk uang sekolah pendaftaran, bahkan untuk baju dinginnya, pasti kita tidak boleh berangkat dulu. Karena kita akan seperti bunuh diri kalau kita main berangkat tanpa diperlengkapi terlebih dahulu. Nah, Yesus juga memberi pesan, kamu jangan kemana-mana sampai Roh Kudus turun. Nah, saya senang sekali Pak Ian mengambil session baptisan Roh Kudus ini di pertama. Biasanya session baptisan Roh Kudus itu di tengah-tengah atau di terakhir. Tapi nggak tahu kenapa Pak Ian memilih session baptisan Roh Kudus yang pertama. Berarti kita perlu diperlengkapi dulu oleh Roh Kudus sebelum nanti siang, nanti sore, besok, minggu ini, minggu depan, bulan depan kita melayani. Kita perlu diperlengkapi dengan pengetahuan dan Roh Kudus. Keren sekali. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus merupakan janji Bapa kepada kita semua. Nah, saya senang sekali janji Tuhan bukan janji caleg. Ups, minta maaf. Janji Tuhan bukan janji capres, cawapres. Ya, janji Tuhan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji pasti dia menepatinya. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu berjanji, karena janji tujuannya bukan show off, dipamerkan. Tapi janji tujuannya adalah untuk dibuktikan. Untuk sebagai motivasi. Agar orang-orang yang mendengarnya, agar pasangan hidup kita yang mendengarkan, beroleh kekuatan. Makanya selalu di pemberkatan nikah, selalu pendeta akan memberikan kepada calon mempelai. Kepada maksud calon pasangan ini untuk berjanji. Suka duka. Aku akan sama-sama sakit sehat. Kaya miskin aku sama-sama. Tujuan janji untuk kita buktikan. Nah, Bapak berjanji. Mari kita lihat janjinya. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama. Ini setelah Yesus bangkit ya. Setelah Yesus bangkit kan banyak murid-murid yang gak percaya tuh. Termasuk Thomas. Saya gak percaya sampai saya membuktikan jari saya di lubang pakunya. Termasuk Petrus. Termasuk semua murid-murid yang lain nggak tahu, padahal Yesus sudah memberitahu berkali-kali bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Namun yang keren ini, Yesus waktu bangkit nggak langsung pergi ke surga, tapi dia tetap ada di bumi, bukan dalam wujud roh bergentayangan. Biasanya banyak roh bergentayangan kalau udah mati, tapi Yesus bangkit dalam bentuk tubuh seperti kita. Makanya dia bisa fellowship. Makanya dia bisa makan bersama. Wih, keren sekali. Makanya dia bisa membuktikan bekas lubang pakunya. Jadi waktu murid-murid dalam keadaan keraguan-raguan, dan ketika mereka sedang kumpul dan makan, karena Yesus menyuruh mereka ke Galilea, kumpul di sana, dan Yesus tiba-tiba dalam keadaan pintu dikunci, dia tembus masuk di tengah-tengah murid-muridnya.
Dan berkata gini, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wah. Tuhan tuh memerintahkan murid-muridnya untuk menerima janji Bapa, yaitu dengan baptisan Roh Kudus. Karena melalui baptisan Roh Kudus mereka akan menerima kuasa untuk bersaksi. Kenapa? Karena kalau Anda pergi, Anda tidak punya Tuhan. Ngeri sekali. Sampai Musa itu ngomong gini sama Tuhan waktu di padang gurun. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak bersama kami. Makanya Tuhan berjanji untuk menemani Musa dan bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya. Begitu tiang awan beranjak, maka bangsa Israel harus ikut berlangkah. Kalau tiang awan berhenti, maka bangsa Israel harus berhenti. Nah, Bapak Ibu, kita ini manusia punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan dalam berpikir, kita punya keterbatasan dalam berkata-kata, kita punya keterbatasan dalam kesehatan dan kekuatan. Namun, Dia berjanji, Bapa berjanji untuk memberikan Roh Kudus agar kita bisa melewati keterbatasan kita. Agar kita bisa punya hikmat yang lebih luas. Agar kita bisa berkata-kata lebih tepat. Agar kita melayani lebih benar. Agar kita punya sikap hati yang suci. Karena ada Roh Kudus. Dan tujuan dari Roh Kudus adalah untuk melengkapi kita dalam pelayanan. Makanya kalau kita nggak diperlengkapi dulu, seperti sekarang, Anda nggak belajar dulu, Anda mengajar. Wah, itu namanya asal sebut. Saya senang pemerintah Indonesia sejak kira-kira 4 tahun yang lalu mempersyaratkan bahwa pemimpin agama harus S1, termasuk pendeta dan para ulama. Siapapun yang pegang tempat ibadah harus S1. Kenapa? Karena banyak pengajaran yang menyesatkan, menjadikan teroris, menjadikan orang-orang yang percaya kepada sekte-sekte yang aneh-aneh. Makanya perlu diperlengkapi S1 dulu, belajar dulu. Nah, sebelum kita belajar mata pelajaran yang lain, kita perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Agar kita dipenuhi dulu di season pertama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa melewati keterbatasan, punya hikmat, punya kekuatan. Kata baptisan, apa itu baptisan? Baptisan berasal dari bahasa Yunani yang artinya baptizo, yang berarti dicelupkan, dibenamkan ke dalam air atau ditenggelamkan. Sama seperti saya punya tisu ini. Tisu ini ya kering, kalau saya celupkan ke dalam air, ya ini ada air ya, dalam air. Nah, ini dia. Ini namanya baptisan sampai dia basah. Dan begitu keluar, nah ini basah semua nih. Nah, begitu keluar inilah yang disebut dengan baptis. Baptiso. Baptiso artinya ditenggelamkan, dicelupkan sampai seluruhnya basah. Itu arti daripada baptiso, ditenggelamkan, dicelupkan sampai seluruh basah. Jadi baptisan bukan percik. Baptisan bukan hanya sekedar diciprat, tapi harus seluruhnya basah. Makanya Yesus waktu dibaptis, dia Alkitab berkata dalam Matius 3:16, keluar dari air, basah seluruhnya, surga terbuka. Nah ini, surga terbuka, Bapa mengumumkan anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan kemudian Roh Kudus turun. Memenuhi Yesus. Makanya sebelum itu sebelum Yesus melayani, sebelum Yesus membuat mujizat pertama, sebelum Yesus mengajar, Yesus dibaptis air, kemudian dibaptis Roh Kudus. Setelah itu baru Roh Allah membawa kepada bukit pencobaan dan menang di situ. Dan setelah itu Yesus pergi ke Galilea melakukan mujizat pertama, air berubah jadi anggur. Yesus melakukan mujizat lain sebagainya mengajar setelah dipenuhi dengan Roh Kudus.
Ini penting sekali Bapak, Ibu, dan teman-teman, untuk kita semua perlu diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Supaya kita siap menghadapi tantangan. Supaya kita bisa melayani dengan kuasa Tuhan. Berikutnya, kita lihat di sini yang ketiga, penjelasan baptisan Roh Kudus. Yaitu Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya senang sekali. Di sini diperhatikan Roh Kudus ketika turun, Dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani artinya dunamis, yang artinya dinamit, dinamo, yang artinya daya ledak. Roh Kudus kalau begitu memenuhi kita, tanda awalnya Bapak Ibu, yaitu dengan bahasa roh. Wah. Sama seperti waktu kita minum kebanyakan, kita mabuk. Tanda awal daripada orang minum kebanyakan alkohol, mabuk. Nah, tanda awal, kalau kita itu dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa roh, bahasa lidah. Nah, tujuan Roh Kudus tujuan daripada Roh Kudus memenuhi kita, selain Dia memberikan tanda awal bahasa lidah, harus disertai dengan kuasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, perhatikan baik-baik, sebab aku pergi kepada mana? Bapa. Jadi karena Yesus meninggalkan bumi dan pergi ke surga, maka Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Sebab gini, kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus sudah turun. Perjanjian baru adalah karya-karya Bapa di surga. Kitab Injil, waktu Yesus di bumi, ada karya-karya Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, karya-karya Roh Kudus. Jadi kalau Yesus naik ke surga, Roh Kudus juga turun. Makanya Yesus berkata begini, karena aku pergi kepada Bapa, Roh Kudus turun, maka kamu, setiap kita hari ini, ada 163 lebih orang di Zoom ini, masing-masing yang percaya kepada Yesus dan Roh Kudus. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Wah, amazing. Luar biasa kepercayaan yang sangat-sangat besar yang diberikan Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa kepada kita melakukan pekerjaan seperti Yesus lakukan. Bukan berarti kita lebih hebat. Artinya gini, bukan dalam hal kualitasnya pekerjaan lebih besar itu, tapi dalam hal kuantitasnya. Kenapa? Karena Yesus tinggal di bumi terbatas cuma 33,5 tahun. Sedangkan kita tinggal di bumi lebih daripada 33,5 tahun. Berarti kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati puluhan, kita bisa bangkitkan orang mati ratusan. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang ratusan dan ribuan, kita juga bisa menyembuhkan orang puluhan ribu dan jutaan. Kenapa? Karena waktu kita di bumi masih lebih panjang daripada waktu Yesus ada di bumi. Melakukan pekerjaan lebih besar, tapi pekerjaan lebih besar dan lebih banyak tidak akan pernah terjadi kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita. Makanya itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius yang muda, wah, kita ini adalah man of God. 1 Timotius 6 ayat 11, hai engkau manusia Allah. Jadi setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi man of God. Siapa itu man of God? Man of God adalah seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Kita bukan Allah,
Tapi Tuhan memperlengkapi kita kemampuan seperti Allah. Wih, keren. Sekali lagi, man of God adalah seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Siapa itu man of steel? Man of steel adalah seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Siapa itu Spider-Man? Spider-Man adalah seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Siapa itu Aquaman? Aquaman adalah seseorang yang punya kemampuan seperti Aqua. Nah, inilah orang Aquaman. Jadi kalau ada orang ngangkat galon Aqua, dialah Aquaman. Nah, tapi saya kasih tahu, ini semua cuma cerita fiction. Ini hasil editan. Jadi nggak ada sebenarnya Man of Steel, Spider-Man. Tapi Man of God itu bukan cerita fiction. Bukan cerita mitos. Man of God ada dari zaman Alkitab sampai hari ini. Bahkan Petrus dan Yohanes habis makan siang, jam 3 sore, mereka hendak pergi ke bait Allah. Dan ketika dia mau naik ke bait Allah, dia ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Orang ini ngemis, minta sedekah. Petrus dan Yohanes biasanya kalau udah jam 3 sore kan habis makan siang, ngantuk, nggak siap. Ketika diminta sedekah nggak siap, langsung keceplosan. Dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, yaitu kuasa Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Seketika itu juga terjadi kuasa Tuhan mengalir. Ini setelah mereka udah dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul 2. Ini Kisah Rasul 3, Bapak Ibu ya. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berkata kepada orang lumpuh yang gak pernah berjalan seumur hidupnya. Impossible. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak padaku, tapi apa yang aku punya, kuasa Tuhan, bangkit dan berjalanlah. Seketika itu juga langsung orang lumpuh ini berdiri dan berjalan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, emas dan perak mungkin nggak banyak di antara kita, perhiasan dan permata mungkin nggak banyak di antara kita, tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus berlimpah-limpah dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah dipenuhi Roh Kudus, ataupun saudara yang sudah punya Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah. Kalau ketemu orang sakit, hari-hari ini tuh tiap hari saya tuh doakan orang sakit. Di telepon, di Zoom, di WA, di Telegram, di Facebook, di Instagram, tiap hari banyak orang sakit, banyak orang menderita. Saya bilang, saya punya keterbatasan. Udah, saya doakan kamu yang doakan keluargamu. Kecuali udah parah banget, baru kayak tadi malam nih parah banget, ada satu ibu sudah gagal ginjal cuci darah 8 tahun, dan kemudian dia sekarang udah masuk rumah sakit, terjadi penyumbatan di batang otak, dan kemudian dia udah stroke, dan kemudian dia sudah gula juga. Wah, udah terkapar di rumah sakit. Itu baru dia minta doa, kita doa. Nah, seandainya Anda punya keluarga dan teman yang sakit, saya mau katakan, mungkin saya nggak ada di tengah-tengah Bapak Ibu, tapi Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu. Yakinilah bahwa kuasanya ada di dalam dirimu. Mulai doakan. Wah, maka yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Amazing. Berikutnya, tujuan daripada Roh Kudus diberikan pada kita selain kuasa, yaitu kita memiliki kerinduan untuk bersaksi. Roh Kudus yang pertama, tujuannya yaitu memberikan kuasa. Yang kedua, memberikan kepada kita sukacita.
Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Wah, dahsyat. Jadi kalau Anda punya Roh Kudus, tujuan Roh Kudus diberikan pada kita bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan di depan orang. Tujuan kuasa diberikan pada kita bukan untuk kita sekedar bikin pesta, melakukan mujizat Tuhan, tapi tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar. Sekali lagi, soalnya saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi karena kita ini saksi-saksi Tuhan, Yesus telah bangkit dan dari kematian, dan kita adalah saksi-saksi Tuhan bahwa Yesus penyelamat kehidupan kita dan kehidupan semua orang, maka kita semua yang sudah mengalami Yesus dan Roh Kudus, maka kita punya keberanian, kita punya hikmat, kita punya kerinduan agar setiap orang yang belum diselamatkan, agar jangan orang binasa. Nah, kalau Anda tidak punya lagi kerinduan untuk bersaksi, berarti ada sesuatu yang cacat, salah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Harusnya setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali kita baca Alkitab, setiap kali kita bisa berdoa, setiap kali kita ibadah online, kita setelah itu punya kerinduan untuk membawa keluarga kita percaya Yesus, membawa teman kita percaya Yesus, pegawai kita percaya Yesus, pemimpin kita percaya Yesus, bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita percaya Yesus. Bukti daripada orang yang penuh Roh Kudus, dia punya kerinduan bersaksi, menceritakan apa yang dialami. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, ceritakan aja bagaimana Tuhan tolong kita. Ceritakan aja bagaimana Tuhan sembuhkan kita. Ceritakan aja bagaimana Tuhan berkati kita. Waktu kita menceritakan apa yang kita alami, nggak perlu pakai catatan. Kenapa? Keluar dari kehidupan. Nggak usah pakai baca teori dulu, langsung cerita aja, pasti akan mengalir. Dan waktu kita bercerita apa yang kita alami, maka hikmat, sukacita akan bersama dengan kita. Wah, kenapa sih kita perlu bersaksi, Bapak Ibu? Karena masih banyak orang nggak kenal Tuhan Yesus. Seorang penginjil terbesar bernama Reinhard Bonnke, dia berkata di dunia ini hampir ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tiap hari ada 35.000 orang sedang ngantri menuju api neraka. Tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur, dan tadi pagi kita buka mata untuk siap melakukan aktivitas dan bahkan untuk mengikuti Bible study hari ini. Tanpa kita sadari bahwa tadi malam ada 35.000 orang sebesar stadion bola sedang ngantri menuju api neraka. Reinhard Bonnke berkata, orang Kristen, hamba Tuhan, orang yang sudah dibaptis air, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, pelayan Tuhan yang mau mencegah mereka agar mereka jangan binasa. Seandainya Anda di sepatu mereka sedang ngantri menuju api neraka, tentu kita mengharapkan ada orang yang bisa menceritakan kabar baik, ada jalan keselamatan melalui Yesus. Tentu kita mengharapkan, seandainya saudara di sepatu mereka sedang ngantri menuju api neraka, kita mengharapkan ada orang yang bersaksi, menceritakan jalan kebenaran kehidupan. Ketahuilah bahwa tetangga kita, teman, keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka sedang menantikan dan merindukan kabar baik yang keluar dari perkataan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga berjanji dalam Matius 24 dan 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Yesus berjanji loh Bapak Ibu. Kesudahan gak akan pernah tiba. Akhir zaman gak akan pernah datang nih. Kiamat. Hari-hari ini kita tuh udah seperti udah dengar sekali khotbah tentang akhir zaman ribuan di masa pandemik ini. Walaupun belum setahun di pandemik Indonesia ini, wah itu khotbah akhir zaman. Bahkan sekarang sejak vaksin dibagikan, lah
Orang makin takut juga dan sebagainya. Oh my God, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Janji Tuhan. Injil bicara kabar baik. Harus diberitakan dulu kepada setiap telinga. Setiap manusia. Barulah. Nggak adil. Kalau dia datang detik ini, menit ini, akan langsung dijemput. Karena kita udah terima Yesus. Bagaimana dengan orang di pedalaman yang belum pernah dengar Yesus? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup dalam dosa belum tahu Yesus? Bagaimana dengan keluarga atau teman-teman kita yang belum menaruh? Makanya nggak adil. Kalau dia datang detik ini, pagi hari ini menjemput kita, udah pasti kita selamat, kita nggak adil. Ya, dia berjanji. Kalau you sudah dengar, semua orang harus dengar juga. Baru kesudahannya tiba. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu tergesa-gesa dan terlalu cepat-cepat mengasumsikan bahwa Yesus akan datang dalam tahun ini. Kita belum tahu apakah Injil sudah disebarkan kepada setiap manusia. Makanya, kalau Anda merindukan Tuhan Yesus datang, nggak ada cara lain. Anda harus sering bersaksi. Semakin cepat kau bersaksi, semakin cepat orang tahu Tuhan, semakin cepat dia datang. Semakin lambat kita bersaksi, semakin lambat orang tahu Tuhan, semakin lambat dia datang kali kedua. Wah, kita ini jangan terburu-buru lah mengasumsikan Yesus datang. Nggak adil. Itu sebabnya, ayo, kalau kau merindukan Yesus datang, jangan cuma tinggal diam, nggak buat apa-apa, hidup suci saja, hidup benar saja. Hidup baik saja nggak cukup. Kita harus jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yaitu melakukan pesan terakhir Tuhan Yesus. Setelah kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, maka kita perlu bersaksi. Memberitakan Injil. Jadi, go baptisan Roh Kudus, bukan cuma berbahasa roh. Go baptisan Roh Kudus, bukan cuma sekedar terima kuasa. Go baptisan Roh Kudus, bukan sekedar kita punya penghiburan. Tapi go baptisan Roh Kudus agar setiap kita menjadi saksinya. Coba saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang dalam hidup saudara sudah pernah membawa satu jiwa kepada Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan, saya mau lihat. Iya, wah, puji Tuhan ada, puji Tuhan ada, puji Tuhan ada puji Tuhan. Wah, lembar 2 juga ada, luar biasa. Wah, lembar 3 ada. Wah, puji Tuhan. Lembar 4 ada, terus angkat jempolnya. Yes, lembar 5 ada. Wah, lembar 6 juga ada. Wih, 7 ada. 8 sampai terakhir lembar terakhir. Wah, ini 192 orang. Banyak yang berkata, yes, saya sudah bawa. Keren. Saya angkat jempol sama saudara. Walaupun saudara bukan pendeta, walaupun saudara bukan sekolah teologian, tapi Anda mau bersaksi. Nah, bagi saudara yang belum angkat tangan, ayo, setelah session ini, waktunya kita terbakar untuk membawa orang pada Tuhan. Saudara tahu kan? Waktu saya duduk di bangku SMA, setelah saya bertobat terima Yesus di SMP kelas 3, di akhir SMP kelas 3, dan kemudian saya masuk SMA, saya tuh jadi penginjil di kelas. Saya sampai kelas tuh penuh orang-orang yang akhirnya percaya Yesus. SMA kedua, Bapak Ibu. Wah, nggak ada lagi orang yang belum kenal Yesus, karena semua sudah bertobat. Wah, saya akhirnya berdoa, Tuhan kirimkanlah di SMA 2 ini jiwa supaya saya bisa bawa kepada Tuhan. Tiba-tiba udah masuk kelas nih, SMA 2 udah jalan, Bapak Ibu, udah berapa minggu. Ada satu wanita dari luar Jakarta masuk di kelas kami. Langsung saya lihat sama teman saya, ikan baru kita bawa kepada Tuhan. Kita janganlah. Kemudian saya latih hubungan, dan kemudian saya melihat ternyata dia bukan percaya Yesus, dia belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, kemudian saya injilin dia. Saya injilin, beberapa waktu saya doakan, dia belum menerima Yesus. Saya injilin sekali lagi firman Tuhan yang kita beritakan, tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Nggak lama setelah itu, dia terima Yesus, dan kemudian saya bawa ke gereja. Pertama kali saya bawa dia ke gereja, baru doa pembukaan di gereja. Belum penyembahan. Dia nangis di jamah Roh Kudus. Bahkan selama pujian menyembahan, dia nangis. Setelah pulang gereja, langsung kita arahkan untuk baptis. Dan kemudian kita ajak ikut komsel, dipenuhi Roh Kudus. Dan kemudian berjalan waktu, kami dekat. Dan kemudian saya naksir dia. Saya menyangkalkan, I love you. Sekarang jadi istri saya, Heni Kristianus. Jadi istri saya akan pernah lupa. Yang membuat saya kenal Tuhan itu adalah suami saya. Tahukah Bapak Ibu? Gara-gara saya bawa Heni kenal Tuhan sekarang. Lewat khotbahnya dia di YouTube itu yang agama seberang, agama non-Kristen. Dengerin firman tiap hari. Mungkin saya nggak bisa jangkau mereka. Tapi lewat Heni menjangkau mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita nggak pernah tahu orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan ternyata punya daya efek getok tular, efek domino yang lebih luas. Ini yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua. Kenapa? Masa pandemik itu mereka semua nggak bisa pergi ke tempat ibadah, mau nggak mau mereka dengar online. Dan banyak tiap hari orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya nggak pernah bawa Heni kenal Yesus, saya nggak bawa Heni untuk penuh dengan Roh Kudus, maka dia nggak akan pernah jadi penjangkau jiwa-jiwa yang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman, setelah session ini, bukan cuma kita diperlengkapi dengan bahasa roh ataupun kuasa, tapi please, memiliki hati untuk mereka yang sedang ngantri menuju api neraka, supaya mereka diselamatkan. Karena Tuhan Yesus tujuan datang ke bumi bukan bikin acara Natal. Tujuan Yesus datang ke bumi bukan cuma sekedar memulihkan kita yang sakit sembuh, yang terkutuk diberkati. Tujuan Tuhan datang ke muka bumi agar setiap orang diselamatkan. Jadi kalau Anda tanya jantungnya Tuhan, isi hatinya Tuhan, no one should perish. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Jangan seorang pun binasa. Wah, kalau Anda tahu ini isi hati Tuhan dan Anda mau menyenangkan hati Tuhan, ayo. Waktunya kita semua yang ikut Bible study bukan cuma pinter secara pengetahuan, bukan cuma kita nanti terima sertifikat layak untuk bisa mengajar, tapi tujuannya kita bisa membawa banyak keluarga kita kenal Tuhan. Dan saya bersyukur lewat Heni akhirnya, karena keluarganya dari agama Buddhis, mamanya itu jangkit judi. Jangkit judi bawa orang tuh main judi, sering kali main judi. Jadi dia yang modali orang untuk main judi. Pergi ke Christmas Island, Macau, Las Vegas, pokoknya tempat kota-kota perjudian. Mengakibatkan banyak orang yang kaya jadi miskin karena judi, keluarga yang harmonis jadi berantakan karena judi. Wah, ini pergumulan berat. Yang berikutnya, Heni punya kakak, itu jagonya diskotik. Jadi ngedugem terus tiap malam minggu. Wah, yang ketiga, adiknya istriku tuh Heni, narkoba berat. Overdosis sampai 3 kali. Wah, ini tuh mustahil deh untuk bisa keluarga ini kenal Tuhan. Papanya juga Buddhis. Wah, ini seperti nggak mustahil. Tapi tahukah waktu Heni bertobat terima Yesus, tahukah kerinduan dia? Saya nggak minta jadi kaya Tuhan. Saya nggak minta diberkati ini dan itu. Tapi aku minta keluargaku kenal Tuhan.
Jangan cuma aku diselamatkan, nanti masuk surga, yang lain masuk neraka. Sebab aku berjanji, kalau Tuhan membawa keluarga aku kenal Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Wah, itu tuh janjinya istriku, Henny Kristianus. Dan betul, satu-satu mulai bertobat. Dari mulai kakaknya yang jago diskotik. Waktu kami nyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus, kakaknya senam jasmani. Dia pikir ini lagu pop enak juga untuk olahraga, bikin sehat tubuh. Waduh, ngeledek. Saya bilang, awas kau ngeledek hamba Tuhan. Kau jadi hamba Tuhan. Kau ngeledek pemimpin pujian. Waktu itu Henny pemimpin pujian kan. Kau jadi pemimpin pujian. Dan betul, Tuhan jamah dia. Dia putus sama pacarnya. Dan kemudian dia datang nangis. Dan kemudian kita rangkul, kita doakan. Dan kemudian kita kasih tahu, dunia ini gak sebesar daun kelor. Jangan sedih. Masih ada harapan dalam Tuhan. Ikut Tuhan, percaya Yesus. Dia percaya Yesus dan kemudian masuk surga, dia nangis. Nggak lama setelah itu jadi pemimpin pujian. Makanya jangan pernah ngeledekin pendeta. Suatu hari kau jadi pendeta. Jangan pernah ngeledekin pemimpin pujian. Kau jadi pemimpin pujian. Jangan pernah kau ngeledekin doa. Kau jadi pendoa. Jangan ngeledekin orang bahasa roh. Nanti kau tumbang bahasa roh. Teman-teman saya ya, yang nggak percaya bahasa roh, itu ngeledekin saya bahasa roh. Wah, setelah itu gak lama dia dipenuhi Roh Kudus. Bahasa roh 5 jam udah berhenti. Makanya jangan suka ngeledekin orang. Saya senang sekali Tuhan suka menghadapi orang-orang yang suka ngeledek. Setelah itu tuh Bapak Ibu, kakaknya bertobat, kerinduan juga sama. Aku pengen mamaku diselamatkan. Kata kakaknya Henny, adikku diselamatkan. Gak lama. Mamanya tuh utangnya gak dibayar. Sama orang main judi kan, mereka bangkrut kan. Dan kemudian habis semuanya, rumah dijual, kemudian mobil dijual, habis. Wah, akhirnya harus dibantu dari anak-anaknya. Dan akhirnya kita ajak dia kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Wah, dia beralih kerjaan dari jangket judi, jadi penjual perhiasan. Dan Tuhan berkati dia, dan kemudian dia memberkati banyak juga pelayanan tangan pengharapan. Dan setelah itu adiknya yang udah overdosis. Ini mau mati, overdosis 3 kali. Udah di rumah sakit, kami terbang khusus dari Australia karena udah pengen say goodbye ke Jakarta. Mau say goodbye sama adiknya karena udah badannya seperti tulang dibungkus kulit. Dan kemudian kita doakan. Tapi sebelum saya doakan, saya injilin dulu. Karena saya nggak tahu, takutnya kalau dia mati, dia belum kenal Yesus, dia masuk neraka kan. Jadi saya pastikan bahwa dia percaya Yesus dulu. Udah nggak ada harapan lagi lah kau. Saya bilang begini, udah bentar lagi dokter memvonis kau mati, kamu apa lagi nanti di neraka. Ini waktunya untuk kau berbalik 180 derajat, mengundang Yesus masuk dalam hatimu, supaya waktu kau dipanggil Tuhan, malam ini, kau sudah ada tempat di surga. Dan kita akan ketemu di surga. Langsung saya doakan, tahukah Bapak Ibu, orang selama sakit nih, sekalipun dia ada di ranjang dan tidak bisa ngomong, panca indera pendengaran masih berfungsi. Panca indera pendengaran tuh berfungsi paling pertama dan berfungsi paling terakhir sebelum orang mati. Pertama, kenapa? Waktu janin ada dalam kandungan ibu, maka daun telinga itu tercipta di usia 6 bulan di kandungan. Makanya si baby udah bisa mengenal suara ibunya, si baby udah bisa mengenal suara ayahnya. Waktu lahir dia tahu itu mamaku. Kenapa? Aku udah dengar 24 jam 7 hari selama 3 bulan dalam kandungan. Tapi daun telinga juga itu ada panca indera terakhir sebelum mati. Jadi semua nih anggota tubuh sudah stroke, sudah koma, tidak ada lagi yang berfungsi. Tapi telinga masih bisa dengar. Waktu Anda bisikin, dia tahu dan mengerti. Kami bisikin di telinganya tentang Yesus. Dia mengundang Yesus. Dan saya suruh ikutin doa saya untuk undang Yesus sebagai Tuhan. Dia percaya. Dan setelah itu saya bingung. Gak mati-mati sampai hari ini. Dan bahkan badannya kurus jadi gemuk. Luar biasa Tuhan kita. Amazing Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini kita belajar. Untuk kita, ayo. Jangan cuma penuh Roh Kudus. Tapi kita juga harus dilengkapi untuk kita bisa bersaksi. Nah, siapa saja yang
Oke, ada yang mau tanya? Oke, nanti sebentar lagi akan ada sesi tanya jawab. Kami kasih kesempatan. Oke, sekarang pertanyaan, siapa saja sih yang boleh dipenuhi Roh Kudus? Pasti pertanyaan begitu. Apakah cuma orang-orang yang mau belajar Alkitab saja? Apa cuma orang-orang yang mau melayani Tuhan saja? No. Tuhan Yesus berkata kepada 500 murid-muridnya. Sebelum dia terangkat ke surga di Bukit Zaitun Yerusalem, kau tunggu Yerusalem sampai kau dipenuhi Roh Kudus, baru kau pergi keluar dari Yerusalem atau mau pelayan kemana. Dan yang ajaib, mereka pergi ke satu tempat untuk berdoa. Dan ketika di Kisah Rasul 2 ayat 1, semua mereka, ada 120 orang dalam ruangan itu, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda awalnya itu mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi Roh Kudus diberikan untuk semua orang. Baptisan Roh Kudus diberikan untuk semua orang. Bukan pendeta, tapi semua orang yang percaya. Semua dipenuhi. Ada 120 orang. Siapa 210 orang? Padahal, saya kasih tahu. Yang mendengar perintah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga di Bukit Zaitun Yerusalem ada 500 murid. Tapi yang dipenuhi 120 murid. Kenapa? Cuma 120 murid. Yang 380 kemana? Karena yang 380 mereka tidak punya kerinduan. Mereka nggak punya ketaatan dan rasa haus akan Roh Kudus. Makanya akhirnya yang 380 mereka gak kumpul di satu tempat. Mereka udah mulai pergi keluar Yerusalem. Hanya 120 orang inilah yang memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Roh Kudus. Dan ketaatan akan perintah Roh Tuhan. Dia dipenuhi. Makanya tanda nanti. Kita kalau mau dipenuhi Roh Kudus, kita harus punya kerinduan. Kita harus punya kepercayaan. Dan kita punya iman bahwa kita juga bisa dipenuhi Roh Kudus. Oke, berikutnya. Tujuan daripada Roh Kudus. Ini waktu ini udah mau selesai nih. Sebentar lagi tanya jawab. Tujuan daripada bahasa lidah atau bahasa roh yaitu suatu karunia yang dia berikan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10. Ada 9 karunia Roh Kudus. Oke, salah satunya adalah bahasa lidah. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Karunia mujizat. Dan kepada yang lain, ia yaitu Roh Kudus memberikan karunia berbuat. Menyatakan hal-hal akan datang. Yang ketiga, kepada yang lain, lagi ia memberikan karunia untuk membedakan berbagai macam roh. Nah, kalau ada pendeta bisa membedakan roh, itu dia karunia. Membedakan roh. Yang keempat, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Salah satu daripada karunia Roh Kudus berkata-kata bahasa roh. Yang kelima, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia itu adalah pemberian. Karunia tidak bisa dibeli. Saya mau beli bahasa roh. Enggak dijual. Anda bisa beli sayur, bisa beli segala-galanya. Tapi Anda enggak bisa beli keselamatan. Keselamatan itu karunia. Karena kita nggak mampu untuk mendapatkannya, karena kita nggak mampu untuk membelinya, dia berikan dengan cuma-cuma. Bukan berarti murahan, karena kita nggak mampu, dia berikan cuma-cuma. Termasuk bahasa roh. Karunia pemberian cuma-cuma. Jadi tidak ada kursus bahasa roh. Pernahkah Anda mendengar? Mari ikuti dan hadirlah. Kebaktian belajar bahasa roh. Gak ada. Karena karunia selain tidak bisa dibeli, gak ada kursusnya, maka perlu diterima dengan iman. Setelah diterima dengan iman, mulai dikembangkan. Saat dikasih, mulai dikembangkan. Seperti bahasa ibu. Bahasa induk kita
Anda mungkin lahir di Jawa. Bahasa induk Anda bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa. Oh, begitu kamu mulai usia 6 bulan, mulai ngomong kata pertama, mama, papa. Itu nggak ada yang ngajarin. Karunia. Kata pertama itu karunia. Mama, papa, dah. Itu kata pertama karunia. Sama. Roh Kudus, waktu nanti kau punya kerinduan, nanti kita akan doa. Engkau punya iman, maka muncul kata pertama. Mulai ucapkan, itu karunia. Dan kemudian berjalan waktu, si bayi itu mulai mengembangkan. Dari kata papa, mama, dah, bye, mulai bisa ngomong satu kalimat. Mulai bisa kosakata yang lain sama. Waktu kita punya nanti diberikan baptisan Roh Kudus, kemudian udah ada satu kata karunia. Mulai terus ucapkan. Sehingga berkembang secara Oke, tujuan Roh Kudus. Di bahasa roh adalah karunia, bukan dibeli. Dan tujuannya adalah sebagai bahasa doa. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Wah, keren sekali. Jadi bahasa ridah, bahasa roh adalah bahasa rahasia yang dimana iblis dan setan tidak mengerti, hanya Tuhan mengerti. Nah, kebetulan di rumah saya ini ada anak yang tinggal sama kami juga di luar anak kandung kami. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang saya mau ngomong dan ucapkan kepada anak saya dan istri yang mereka nggak perlu mengerti, yang nggak perlu mereka tahu. Saya menggunakan dengan bahasa Inggris kepada anak saya dan kepada istri saya. Supaya mereka, yang saya maksudkan supaya keluarga saya mengerti, biar yang lain nggak usah ngerti. Karena nggak ada hubungan juga sama sekali dengan yang lain. Yang penting keluarga saya mengerti maksud saya dan tujuan saya dengan menggunakan bahasa yang lain, supaya si yang lain nggak ngerti, cuman keluarga saya ngerti. Saya menggunakan bahasa Inggris. Atau saya menggunakan dengan bahasa yang lain gitu kan. Bahasa ya sedikit-sedikit bisa bahasa inilah ya yang bahasa Belanda kecil-kecil sedikit-sedikit. Jadi anyway gini, waktu kita menggunakan bahasa roh, kita sedang memberi isyarat hanya kepada Tuhan. Iblis nggak mengerti. Waktu kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lokal lainnya, karena dia di alam roh ini dia ngerti bahasa lokal, dia mengerti bahasa Indonesia, dia mengerti seluruh bahasa di dunia ini. Cuma satu, iblis nggak ngerti, yaitu bahasa roh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan yang iblis nggak tahu, bahasa roh lah digunakan. Berikutnya, melalui doa dalam bahasa lidah, roh membantu kita dalam segala kelemahan kita dan memampukan kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang menyatakan segala pergumulan kita kepada Tuhan, dan kemudian kita sedang meluruskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi berdoa itu tujuannya bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan saja. Tujuan daripada doa adalah supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Makanya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kan yang muncul cuma satu kalimat. Bapa, kalau boleh, jangan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Cuma satu kalimat itu. Lebih daripada itu, Yesus berkata-kata dalam bahasa roh. Kan nggak ditulis dalam Alkitab. Karena murid-muridnya nggak tahu, waktu itu mereka tertidur. Dan kemudian mereka ada sedikit dipanggil sama Yesus bangun, dan kemudian mulai mencatat bahwa Yesus berkata satu kalimat itu. Tapi mereka nggak dapat kalimat bahasa rohnya, karena mereka nggak ngerti. Nah, itu sebabnya waktu Yesus berdoa dalam bahasa roh, 3 kali dia mengucapkan kalimat yang sama. Kalau bercawan berlalu bukan kenapa jadi. Dia beroleh kekuatan. Karena di Taman Getsemani sumber kekuatan Yesus. Kenapa 3 murid ya, Petrus, Yohanes, Yakobus gagal? Karena mereka tidak berbahasa roh. Mereka tidak berdoa. Makanya mereka begitu datang pencobaan, mereka imannya gagal.
Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda dengan keadaan susah, saya kasih tahu, gunakanlah bahasa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, bahasa lokal kita terbatas. Kadang-kadang kalau kita udah lelah, kita udah mau ngomong apa lagi udah nggak kepikiran. Mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa induk kita, nggak kepikiran. Tapi waktu kita lelah, waktu kita sakit dan tidak berdaya, kita mulai bahasa Tuhan, Tuhan, oh, istri saya sering dengar tuh. Kalau dia mulai lemah, dia mulai dalam keadaan baru-baru ini dia sakit, dia cuma bilang, oh Yesus, dia berdoa dalam bahasa roh. Setelah itu, dia dapat kekuatan. Dia segar kembali. Jadi, Bapak Ibu, ayo gunakanlah bahasa roh untuk menyatakan segala keluhan-keluhan kita yang tidak terbatas kepada Tuhan, agar meluruskan tujuan Bapa dengan tujuan kita. Karena doa sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Nggak berdoa berarti nggak terima anugerah Tuhan. Banyak berdoa, banyak terima anugerah. Sedikit berdoa, sedikit menerima anugerah. Yang kedua, tujuan yang berikut ya. Oke, tujuan daripada bahasa roh. Ini masih harusnya tujuan ya. Bukan, jangan lihat yang paling atas. Karena ini sebetulnya harusnya saya sudah slide berikutnya. Oke. Yang kedua, tujuan daripada bahasa roh ya. Tadi pertama, yaitu bahasa doa. Yang kedua, untuk membangun diri sendiri. 1 Korintus 14 ayat 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan di sini. Ketika orang berbicara dalam bahasa lidah, ia sedang membangun dan menguatkan dirinya sendiri. Suatu karunia yang satu-satunya diberikan pada Tuhan untuk membangun diri kita sendiri, itu bahasa roh. Semua karunia, bernubuat, memimpin, karunia melakukan mujizat, membedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh, semua karunia yang Tuhan berikan tujuannya untuk membangun orang lain. Jadi jangan bangga ya, kalau Anda tuh punya karunia memberi, karunia menasehati, karunia memimpin, karunia melayani, karunia untuk berdoa syafaat, karunia untuk melakukan mujizat. Jangan bangga dulu. Tujuan semua karunia bukan untuk kepentingan kita. Tujuan semua karunia untuk membangun orang lain. Namun dari semua 9 karunia Roh Kudus, 9 karunia daripada Bapa, yaitu melayani, memimpin dan sebagainya, 5 karunia daripada Yesus, 5 jawatan, cuma 1 yang tujuannya membangun diri kita. Apa? Bahasa. Jadi waktu kau mau mengembangkan kapasitasmu, waktu kau pengen mengalami sukacita dan terobosan, dari cara gunakanlah bahasa roh. Karena itu membangun diri kita. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya. Amazing. Berikutnya. Ini langsung terakhir setelah ini langsung aja kita kepada tanya jawab, dan kemudian setelah tanya jawab nanti saya minta untuk host untuk bisa kasih waktu sekitar 5 menit kita berdoa supaya setiap kita dikaruniakan dengan bahasa roh. Oke, beberapa penghalang kenapa kita nggak bisa terima bahasa roh. Tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14 dengan cepat aja. Jikalau kamu mengampuni seorang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampunimu. Jika seseorang tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka tidak mungkin ia diampuni Bapa. Bayangkan, Bapaknya nggak berkenan. Kalau Bapak tuh nggak mengampuni, betul-betul dia nggak berkenan banget sama kita. Kalau Tuhan nggak berkenan, bagaimana dia bisa mengaruniakan bahasa roh? Bagaimana dia bisa mengaruniakan karunia-karunia lain? Jadi jangan ngomong kosong kita mau ngalami karunia-karunia Tuhan. Kalau kita mau mengalami anugerah Tuhan, kalau kita sendiri tidak mengampuni orang. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Jadi waktu kamu menahan pengampunan, surga menahan anugerah. Waktu kau melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Jadi jangan ngomong begini, aku tahun ini akan mengalami tingkap-tingkap surga, tapi mengampuni tidak mau. Tidak bisa.
Jadi waktu kau tidak mengampuni, ini yang terjadi. Langit berubah jadi tembaga, tanah berubah jadi besi. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi nggak ada hasil. Apa yang kita doakan nggak pernah terjadi. Jadi sekali lagi, mengampuni itu bukan sebuah perasaan. Mengampuni itu sebuah keputusan. Kenapa saya katakan keputusan? Karena waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan selama, maka kasih Allah sudah dalam diri kita. Karena Allah itu kasih, kasih itu Allah. Yesus sudah ada dalam diri kita waktu kita terima Yesus. Kasih sudah ada. Memang kita belum penuh Roh Kudus. Tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus dia berbahasa roh. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus, kuasa itu ada dalam diri kita. Nah, yang menarik adalah waktu Yesus ada dalam diri kita, kita udah punya kasih. Karena Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi yang kita perlakukan, putuskan untuk mengampuni. Nggak usah rasakan. Sama seperti ini. Saya nih, kalau Bapak Ibu lihat ada lampu-lampu. Ya, di belakang saya ada lampu-lampu. Nah, lampu-lampu ini sebetulnya ada saklar. Waktu saya pencet saklar, dia mati. Nah, waktu dalam keadaan lampu ini mati, bukan berarti listriknya mati. Masih ada di balik tembok-tembok itu jalur listrik. Bagaimana cara membuat lampu ini menyala? Tinggal saya pencet saklar ya, lampunya nyala. Sama halnya. Sebetulnya jalur kasih sudah dalam diri kita. Yang kita melakukan untuk mengampuni. Udah, nggak usah pusing, tinggal putuskan. Saya mengampuni. Saya memberkati, saya mengasihi. 3 kata kuasa dalam mengampuni. Saya mengasihi, saya memberkati, dan saya mengampuni. Sekali lagi 3 kasta yang berkuasa untuk melepaskan mengampuni. Saya mengampuni, saya mengasihi, saya memberkati. Waktu itu terjadi, jebol. Apa yang kau minta Bapak berikan. Yang kedua, penghalang untuk kita menerima bahasa atau dipenuhi Roh Kudus, praktek kuasa kegelapan. Kuasa gelap itu bagaimana mungkin Roh Kudus mau masuk di dalam diri kita, masih ada kuasa gelap, ada roh kegelapan, ada roh jahat. Makanya roh jahat harus diusir dulu dan diri kita baru Roh Kudus bisa masuk. Karena kita nggak bisa berdiri di atas 2 perahu, kita nggak mungkin bisa berdiri punya 2 tuan. Salah satu harus diusir dulu, baru masuk Roh Kudus. Usir dulu kuasa kegelapan, maka Roh Kudus memenuhi. Ketiga, penghalang untuk kita penuh Roh Kudus, ketakutan. Jadi waktu you takut, waktu kita takut, maka kita nggak akan pernah dipenuhi. Ketakutan merupakan penghalang. Karena Roh Kudus itu berlawanan roh ketakutan. Firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberi kasih, kekuatan, dan ketertiban. Ini baca aja nanti ada ayat-ayat ya. Lukas 11 ayat 10-13. Terakhir, penghalang daripada baptisan Roh Kudus, ketidakpercayaan akibat salah pengajaran. Jadi mungkin Anda pernah dicekokin sama pengajaran yang ekstrim. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Bahasa roh itu bukan dari Tuhan, itu bahasa setan. Waktu Anda udah mulai tertanam dengan pengajaran sesat itu, Anda susah untuk menerimanya. Jadi buang dulu pengajaran salah itu, kemudian sekarang terima pengajaran yang baru. Yang benar. Karena dalam Yakobus 1 ayat 6-8, hendaklah ia meminta dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang menduh hati tidak akan tenang hidupnya. Amin. Oke, sampai di sini saya berhenti dulu. Mungkin saya serahkan sama host. Baik, terima kasih Pak Jojo. Anda semua diberkati dengan sesi pertama ini, di mana dibahas baptisan Roh Kudus. Jadi sekarang ada sesi tanya jawab, saya akan memandu. Bapak Ibu sudah ada link Slido di atas di chat. Bapak Ibu bisa klik di sana untuk menulis pertanyaan. Jadi pertanyaan tidak dilakukan secara lisan ya, semua dilakukan lewat tulisan lewat Slido. Oke, pertanyaan pertama Pak Jojo. Jika dikatakan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh, apakah orang yang tidak berkata dalam bahasa roh berarti belum dibaptis Roh Kudus? Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Tanda awal dari bahasa roh adalah tanda awal daripada baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh, betul. Tapi orang yang tidak berbahasa roh bukan berarti dia nggak punya Roh Kudus. Dia sudah ada Roh Kudus karena ada Roh Yesus kan, ada Roh Kudus juga. Cuman bukti tanda awal dia penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh. Sama seperti tanda awal daripada orang mabuk itu, tanda awal dari orang suka minum-minum terjadi mabuk. Demikian waktu kita penuh dengan Roh Kudus, tanda awalnya kita berkata-kata dalam bahasa lidah. Baik, terima kasih Pak Jojo. Pertanyaan kedua,
Apa perbedaan antara baptis air dan baptis Roh Kudus? Apakah baptis Roh Kudus memerlukan baptis air terlebih dahulu, dan bagaimana melakukan baptis Roh Kudus? Oke. Baptisan Roh Kudus berbeda sama baptisan air. Baptisan air itu lambang dan materai daripada kita anak Tuhan, kita milik Tuhan, ya, dan kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita keluar dari air jadi ciptaan yang baru. Tapi baptisan Roh Kudus adalah baptisan di mana kita diperlengkapi dengan kuasa dan punya kerinduan yang kuat dalam bersaksi, serta diperlengkapi dengan hikmat, karena kita tahu bahwa di jalan di tengah-tengah dunia ini kita memiliki begitu banyak keterbatasan, makanya kita butuh Roh Kudus yang selalu senantiasa memenuhi kita. Makanya bahasa roh itu adalah bahasa di mana kita dikuatkan kembali. Jadi baptisan air berbeda sama baptisan Roh Kudus. Nah, bisa juga terjadi begini. Sebelum baptisan air kita dipenuhi Roh Kudus dulu, bisa juga. Atau biasanya yang normalnya, yang kebanyakan terjadi, yang biasanya terjadi adalah biasanya orang dibaptis dulu, baru kemudian dia bahasa roh. Yesus dibaptis dulu, keluar dari air, Roh Kudus turun. Ya. Dan ada beberapa orang-orang yang kami baptis juga, mereka waktu baptisan, setelah keluar dari baptisan, dia bahasa roh. Jadi ada sinkronisasi yang bersamaan, bisa sebelumnya baptisan atau bisa sesudah baptisan. Jadi kita nggak bisa batasi dia ada Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Jojo. Yang ketiga, apa yang kita rasakan saat mengalami baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus ada yang kita alami panas, ada yang kita alami damai sejahtera, ada yang kita alami dengan bahasa roh, ada yang kita alami biasa juga, ada yang kita rasakan menangis, kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi ada banyak hal, ekspresi dan perasaan yang terjadi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus. Tapi jangan dipatokin, itu harus terjadi sama saya, harus nangis, saya harus enggak. Bahkan ada yang tidak rasa apa-apa. Nah, kalau istri saya waktu dibaptis Roh Kudus, dia menangis. Kalau saya dibaptis Roh Kudus, saya tidak rasa apa-apa. Langsung saya keluar aja satu kata, yaitu bahasa Tuhan, yang kemudian saya terus mengucapkannya berkali-kali. Yes, silakan. Berikutnya. Yang keempat, dalam Lukas 12 ayat 10, ada dikatakan menghujat Roh Kudus. Apa maksud menghujat Roh Kudus? Apakah boleh baptisan dilakukan 2 kali? Itu maksudnya baptisan air kali ya, yang 2 kali ya. Untuk baptisan air tidak ada masalah mau dilakukan 2 kali, 3 kali. Itu baptisan pertama adalah baptisan yang resmi. Baptisan kedua itu bisa bicara soal rededication, baptisan pentahiran ya. Seperti Naaman baptis ya, dia ditahirkan, jadi nggak ada masalah. Biasanya banyak sekali peserta yang ke Tanah Perjanjian itu selalu melakukan baptisan ulang di Sungai Yordan supaya mengalami apa yang Yesus alami di baptisan Sungai Yordan dan dapat sertifikat juga. Itu ada lakukan itu. Tapi juga sempat saya kemarin baptis terakhir di bulan Desember, itu ada orang yang memang udah jatuh berkali-kali dalam dosa, dan dia berkata, Pak Jojo, saya boleh nggak minta ikut lagi baptisan air? Karena saya mau ambil satu komitmen meninggalkan. Nggak apa-apa juga. Asalkan betul niat kita untuk meninggalkan masa lalu kita dan dosa kita. Nggak ada masalah. Oke, terus sebelumnya apa? Roh Kudus. Ya. Oke, menghujat Roh Kudus itu artinya begini. Jadi Anda tuh menghina Roh Kudus. Anda itu maki-maki. Anda itu seperti merendahkan Roh Kudus. Dan Anda yang sudah mengecap nih karya-karya Roh Kudus, udah punya bahasa roh nih, udah melakukan mujizat, udah melayani, udah menikmati perjalanan bersama Roh Kudus, Anda menolak dia, meninggalkan dia. Udah nggak Tuhan, murtad. Itu menghujat. Tapi seandainya saya sadar saya salah, seperti Petrus yang mengutuk dirinya dan menyangkal Yesus, dan dia sadar, dia kembali sama Roh Kudus, dia kembali sama Tuhan mengampuni, karena dia Maha mengampuni. Saya yakin dan percaya ketika Yudas seandainya waktu itu bukan sekedar menyesal, tapi dia bertobat kembali sama Tuhan, pasti dia diampuni, dan pasti Roh Kudus memenuhi dia pada waktu kumpul 120 dengan murid-murid yang lain, dan dia dipakai rasul yang luar biasa. Sama seperti Petrus yang kembali habis menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus, dipenuhi Roh Kudus menjadi rasul yang luar biasa. Baik, yang kelima, apakah semua orang wajib berbahasa roh? Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dan 9, karunia yang disebutkan sebelumnya termasuk bahasa roh diberikan kepada orang khusus sesuai yang ia kehendaki. Oke, very good question. Tidak semua orang bisa berbahasa roh. Tidak semua orang. Tapi kalau Anda punya kerinduan yang mendalam, sekalipun Anda belum dikaruniakan, ada teman saya yang sudah melayani kira-kira 9 tahun. Udah punya kerinduan, tapi belum dikasih. Ya namanya kan ada jawaban dari Tuhan itu 3. Yang pertama jawaban dari Tuhan, yes. Yang kedua tunggu. Yang ketiga
tidak kuberikan. Tapi karunia ini kalau Anda minta sama Tuhan sih, masa sih dia nggak berikan? Dia kan Bapa yang baik. Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dia kasih ular. Kalau anaknya minta sesuatu, nggak mungkin dia kasih yang jahat. Jadi selama kita terus meminta dan merindukan, Tuhan kasih. Tapi kalau kita nggak merindukan, ya Tuhan nggak kasih. Dan puji Tuhan, teman saya ini sih 9 tahun akhirnya setelah berdoa atau 9 tahun berpuasa, Tuhan kasih juga akhirnya. Jadi nggak semua orang memang dikaruniakan bahasa roh, tapi kalau Anda punya kerinduan yang begitu mendalam, pasti Tuhan berikan. Baik, yang keenam, saya pernah mendengar baptisan api. Apa itu sama dengan baptisan Roh Kudus? Ya, baptisan Roh Kudus sama baptisan segini. Baptisan Roh Kudus dulu, kemudian Roh Kudus lah yang menyucikannya jadi baptisan api. Seperti Yesus mengalami baptisan 3 kali. Pertama baptisan air, yang kedua baptisan Roh Kudus karena berpati bersama-sama dengan dia, lambang Roh Kudus, dan kemudian yang ketiga, dia mulai dibawa kepada bukit pencobaan. Setelah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, langsung ngalami namanya baptisan api, pemurnian, penyucian. Baptisan api supaya kita itu meninggalkan hati kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Biar Roh Kudus yang membersihkannya. Memang tidak enak biasanya mengalami pencobaan. Pencobaan itu bicara soal baptisan api. Ya, supaya mengeluarkan yang murni. Karena dengan emas dibakar, maka emas tersebut mulai mengecil, tapi ketika dia mengecil, dia makin murni. Jadi emas 18 karat, ketika dicemplungkan dalam peluburan yang panas, dia mulai menciut. Kenapa? Karena kotorannya keluar, berubah jadi 22 karat. Ketika emas 22 karat itu nanti kemudian cemplungkan lagi dalam perapian, dibakar, dia mulai menciut lagi. Kenapa? Karena kotorannya keluar, yang sisa makin murni. Jadi emas 24 karat, murni. Jadi emas murni. Jadi makanya emas itu kalau mau dimurnikan, dia harus dicelupkan di perapian terus, semakin murni dia. Sama halnya dengan hidup kita. Setiap hari kita perlu dimurnikan agar makin clean. Ini pertanyaan terakhir, Pak Jojo. Siapa orang di dunia ini yang pertama kali mengetahui, pertama kali berbahasa roh selain Yesus dan muridnya? Yang pasti jelas. Pertama murid-murid Yesus. Setelah itu, setelah murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia mulai menyebar ke Asia Kecil, dia mulai menyebar ke Eropa, dia mulai bicara di Yerusalem. Mulai disitulah orang-orang juga dipenuhi dengan Kudus, orang-orang Yerusalem. Bukti daripada orang yang punya Roh Kudus ini, dia mulai bersaksi. Makanya kenapa Injil begitu cepat, agresif, masif. Waktu dalam jemaat mula-mula, karena mereka setelah dipenuhi Roh Kudus, nggak tahan. Hanya cuma ada di dalam 4 tembok gereja. Mereka pergi keluar. Dan kemudian mulailah Injil masuk ke Asia Kecil di Turki, mulai masuk ke Eropa, mulai masuk lagi ke Asia, sampai ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak Jojo. Bapak Ibu, ini semua 7 pertanyaan. Ada 8 sebenarnya, tapi 1 tadi sudah terjawab mengenai apakah bahasa lidah atau bahasa roh itu bisa dilatih. Tadi Pak Jojo sudah jelaskan bahwa itu tidak bisa dilatih. Jadi ada 7 total yang sudah dijawab. Nanti Bapak Ibu ke depan, kami sangat menyarankan Bapak Ibu lewat aplikasi Slido untuk mengajukan pertanyaan, sehingga lebih rapi dan lebih teratur. Demikian Pak Jojo, saya kembalikan ke host. Oke, setelah tutup dalam doa, mari kita ambil waktu untuk berdoa, untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, simpel sederhana, karena itu karunia ya, jadi nggak usah beli, nggak ada persembahan. Ya, jadi cuma-cuma Tuhan mau kasih, Tuhan bisa kasih Anda yang kita perlu lakukan. Sorry, ini bukan penghalang ya, ini saya salah. Ini adalah cara langkah-langkah untuk menerima Roh Kudus yang paling atas. Yang pertama itu kita mintalah kepada Bapa membaptismu dengan Roh Kudus, karena Dia Bapa yang baik, agar engkau bisa menjadi saksi. Minta, jadi nanti kita berdoa, masing-masing berdoa minta pribadi. Yang kedua, setelah minta, terimalah dengan iman. Oh, saya sudah mendapatkan. Receive by faith, bukan dalam perasaan, tapi terima. Ketika minta, terima dan mengucapkan dengan kata-kata bersyukur. Terima kasih Tuhan, kau baik. Kemudian kalau ada kata-kata induk, mulai ucapkan. Mulai teruskan. Dan yang ketiga, berbicaralah ya, dalam bahasa-bahasa yang lain yang Tuhan telah karuniakan. Karena engkau dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain, karena itu ada suatu karunia Roh Kudus yang telah engkau terima. Bukalah mulutmu dan bicara, jangan pikirkan kata-katanya, tunjukkanlah pikiranmu kepada Tuhan Yesus, dan pujilah Dia. Karunia bahasa lidah akan keluar dengan sendirinya dan mulut engkau, dan engkau akan memuji Tuhan.